Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Welcome back again with me di Sazar Elsol. Kali ini gue akan membahas sebuah film recommended dari subscriber gue yang berjudul The Fifth Wave. Film yang bergenre action sci-fi ini tentu akan memberikan kita sebuah pengalaman menonton film yang cukup seru dengan fantasinya yang spektakuler. Oleh karena itu langsung aja kalian pencet subscribe dan belnya. Juga kalau kalian suka kalian bisa pencet tombol like-nya. Sebelum gue mulai, gue akan peringati kalian kalau ini adalah konten full spoiler. So, thank you, syukron, kamsahamnida, kamsia, dan arigato. Let's go to the video. Film dibuka dengan seorang wanita yang sedang berjalan di tengah-tengah hutan. Kemudian, ia mendapati sebuah supermarket di dalam perjalanannya. Wanita tersebut pun mendekati supermarket itu. Namun anehnya tak ada seorang pun di sana. Bahkan keadaan jalan di sekitar supermarket pun terlihat kacau balau. Dan ketika ia masuk ke dalam supermarket tersebut, ia bersiaga dengan senjata api di tangannya, seakan sedang berjaga-jaga dari suatu bahaya. Lalu ia mengambil beberapa persediaan di sana, dan tiba-tiba ia mendengarkan suara seseorang yang meminta sebuah pertolongan. Dan film pun dimulai. Lantas ia pun menghampiri suara tersebut yang berasal dari balik pintu suatu ruangan di supermarket tersebut. Namun dengan penuh waspada ia pun akhirnya membuka pintu itu dan mendapati seorang laki-laki yang sudah menodongkan senjata padanya, serta satu tangan lainnya yang ia letakkan di dalam sakunya. Di sana mereka saling meminta satu sama lain untuk menjatuhkan senjata, dimulai dari laki-laki tersebut. Setelah itu wanita itu pun meminta pada ia agar tangan satunya lagi yang ditunjukkan padanya. Namun, laki-laki itu enggan menunjukkannya, dengan alasan ia khawatir khususnya keluar dari luka yang ia miliki. Tentu wanita tersebut tetap memaksa, dan ketika ia melihat seperti kilauan cahaya aluminium, ia pun langsung menembakinya, dan faktanya itu adalah kalung salib milik laki-laki tersebut. Setelah itu kita akan diperlihatkan masa lalu wanita tersebut. Jauh sebelum ia memegang senapan, kita akan mendapati wanita itu lagi dengan nama Casey. Casey adalah seorang wanita yang duduk di bangku SMA. Ia juga menyukai seorang pria bernama Ben Parrish. Casey memiliki keluarga yang sangat ia cintai, terutama adiknya, bernama Sam. Ia sangat menyayanginya. Lalu semua berubah tatkala sebuah berita di TV yang menginfokan pada mereka bahwa ada suatu objek yang tidak dikenal yang sedang menuju ke arah mereka yang bertempat di Ohio. Namun si kecil Sammy pun penasaran akan bentuk dari objek itu hingga ia pun pergi keluar rumahnya yang disusul oleh keluarganya. Lalu mereka bersama-sama pun melihat objek tersebut. Objek tersebut sudah jelas bukan berasal dari bumi. Karena hal itu orang-orang menyebutnya sebagai The Others, atau bahasa Indonesianya artinya yang lainnya. The Others berhasil membuat orang-orang khawatir dengannya. Lalu orang-orang tersebut lebih memilih untuk mengungsi ke tempat-tempat yang jauh. Bahkan orang-orang yang mengikuti pelajaran di kelas Casey pun sangat sedikit. Kemudian apa yang dikhawatirkan masyarakat pun terjadi. The Others meluncurkan serangan pertamanya yang disebut sebagai gelombang pertama, yaitu berupa serangan elektromagnetik, seperti nuklir UMP, mematikan seluruh listrik dan daya di seluruh dunia. Akibat hal itu, banyak terjadi kecelakaan di mana-mana, juga mereka tidak bisa mengendarai alat transportasi mereka, dan bahkan mendapatkan air dari rumah-rumah mereka. Setelah itu kita diperlihatkan dengan adanya Casey dan adiknya yang sedang mengambil persediaan air di tepi danau. Di sini orang-orang berpikir bahwa The Others hanya menyerang mereka sekali. Namun tibalah gelombang kedua. Kala itu Casey mencoba melindungi adiknya dari pohon yang bertebangan. Dan tiba-tiba air danau yang sebelumnya ia kunjungi pun meluap. Untungnya Casey dan juga adiknya diselamatkan oleh sebuah pohon yang kokoh. Ternyata The Others tidak hanya meluapkan air danau. Ia juga membuat air laut di pinggir kota pun meluap, hingga menjadi tsunami, serta menyapu bersih kota tersebut dengan air laut. Di sini juga kita bisa pahami bahwa makhluk ini tidak bersahabat dengan manusia, melainkan ingin bertarung melawan manusia. Akibat dari gelombang kedua, banyak korban berjatuhan, dan ini menarik burung pemakan bangkai bertebaran di seluruh dunia. The Others adalah suatu objek yang sangat cerdas, ia bisa memanfaatkan setiap keadaan. Setelah itu, ia menjadikan penyakit mematikan di dunia, yaitu flu burung serta memperkuatnya untuk menghabisi manusia. Dan serangan ini dikenal sebagai gelombang ketiga. Ibunya Casey yang berprofesi sebagai dokter harus gugur di gelombang ini karena terjangkit virus yang dibuat oleh The Others.
karena hal yang memilukan itu, Casey memutuskan untuk mengungsi. Ia selalu membawa smartphone-nya dengan harapan bisa mengkontaki Ben. Namun dia meminimalisirkan harapannya karena besar kemungkinan Ben tidak selamat. Lalu ia pun menyiapkan barang-barangnya dan mulai perjalanannya bersama keluarganya. Di saat mereka sampai, mereka disambut hangat dengan para pengungsi di sana. Lalu hari pun berjalan hingga waktu malam tiba. Para pengungsi terlihat seakan tidak terjadi apa-apa dan berusaha untuk tegar. Kemudian di malam itu juga ayah Casey mempersenjatakan Casey dengan handgun atau pistol. Untuk berjaga-jaga, khawatir gelombang keempat akan datang pada mereka. Esok harinya para pengungsi dikejutkan dengan debu pasir yang amat tebal. Dan ternyata terdapat sebuah mobil tentara dan bus sekolah yang datang ke tempat tersebut. Tentu ini aneh, hanya mobil tentara yang tidak terkena serangan elektromagnetik. Kemudian seorang kolonel yang bernama Foch berkata bahwa mereka datang untuk membantu. Tentu itu adalah kabar bahagia untuk para pengungsi. Setelah itu, para tentara mengevakuasi anak-anak dan mengumpulkan para orang tua di aula. Di situ adalah perpisahan Casey dengan ayahnya. Lantas, tatkala di dalam bus, adiknya melupakan boneka kesayangannya di penginapan. Karena hal itu, Casey pun mengambilnya dan tergesa-gesa. Namun sayangnya Casey terlambat, serta bus pun berangkat dan Casey tak mampu mengejarnya. Saat di aula, Foss menjelaskan bahwa gelombang keempat sudah dimulai. The Others pun menunjukkan dirinya di tengah-tengah manusia untuk menguasai pikiran mereka dan mengambil alih tubuh mereka, juga menjadikan mereka sebagai tentara untuknya. Foss juga menjelaskan di antara mereka ada yang The Others. Oleh karena itu, mereka akan dikarantina. Namun hal itu membuat para orang tua tersebut marah karena mereka akan dipisahkan dari anak-anak mereka. Di saat itu Casey hendak bergabung dengan ayahnya. Namun ayahnya mencegah Casey dari jarak jauh. Lantas Casey hanya menyaksikan ayahnya dari kejauhan. Tiba-tiba baku tembak pun terjadi di sana. Seketika Casey pun lari menjauh di tempat tersebut. Namun saat tentara tersebut pergi, Casey kembali untuk mengecek keadaan di sana dan mendapati ayahnya yang sudah mati akibat pemberontakan itu. Kini Casey tidak memiliki siapa-siapa lagi kecuali Sam. Ia pun mengambil sebuah senjata dari tentara dan mulai mempunyai tujuan baru, yaitu menjemput adik kesayangannya. Kemudian kita diperlihatkan bus Sam yang sudah sampai di pangkalan militer. Lalu setiap anak diberikan nomor oleh tentara di sana dan disuruh mengantri hingga nomornya dipanggil. Keluarlah angka 295, yang nyatanya itu adalah nomor Ben Paris. Kemudian Ben pun masuk ke dalam ruangan medis di sana. Ia diperiksa dan diberikan alat pelacak di lehernya. Juga ditunjukkan wajah manusia yang nyatanya sudah terkena parasit The Others. Ben disuruh untuk membunuh The Others tersebut. Lalu dengan dihasut dokternya, ia pun membunuhnya. Lantas karena hal itu, Ben pun diterima di kelompok army tersebut. Kemudian kita kembali diperlihatkan tentang Casey yang masih melanjutkan perjalanannya. Di sana kita akan kembali pada scene awal, di mana Casey membunuh seseorang. Kemudian sampailah Casey di tengah jalan raya. Ia mendapati 3 orang yang mati serta putung rokok yang masih menyala. Ini bertanda bahwa mereka baru saja dibunuh oleh The Others. Tiba-tiba kaki Casey pun tertembak, lalu ia terus berusaha untuk kabur dari sana. Namun sayangnya ia tak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu di kamp tentara, anak-anak tersebut dilatih untuk menjadi seseorang yang kuat agar dapat membunuh The Others dan mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang 5. Esok harinya Casey terbangun dari pingsannya. Dalam keadaan diinfus, ia pun melepaskan infusan tersebut dan berusaha untuk bangkit. Sayangnya, ia terjatuh. Karena hal itu, ia mendengarkan suara seorang yang datang. Ia pun segera pura-pura tidur hingga masuklah pria tampan yang bernama Ivan. Ialah yang mengobati Casey dan melindunginya. Karena itu, mereka pun menjadi dekat dan saling menceritakan suka duka, juga tujuan-tujuan mereka. Karena kedekatan tersebut membuat Evan memutuskan untuk melindungi Casey hingga sampai Casey bertemu dengan adiknya. Lalu mulailah perjalanan Evan dan Casey. Di sana Casey sangat lembut terhadap Evan dan sebaliknya. Evan juga mengajarkan Casey cara mengambil pistol dari lawan agar ia bisa melindungi dirinya. Di saat itu pun, Ben dan anak-anak lainnya berlatih bidikan tembakan mereka. Karena Ben adalah ketua tim tersebut, ia dipanggil oleh Kolonel Foch untuk menemuinya di ruangan pusat. Lalu Ben pun ke sana. Di sana Foch menjelaskan bahwa serangan The Others kali ini berupa tentaranya. Kolonel itu juga sangat berharap pada Ben untuk bisa mengalahkan mereka dalam keadaan selamat.
Di sana, Kolonel juga berhasil membuat sebuah helm agar Ben bisa melihat The Others. Kemudian kita ditunjukkan dengan Casey yang terbangun dari tidurnya dan tidak mendapati Evan di sebelahnya. Ia pun mencari-carinya hingga menemui Evan yang sedang mandi. Di sana, Casey berhasrat terhadap pria tampan itu. Untungnya Evan seakan menyadari hal itu, lalu Casey pun langsung beranjak dari sana. Setelah Evan selesai mandi, ia mendapati Casey yang sedang melihat foto-fotonya. Di foto tersebut pun ada Ben Paris. Tentu Evan sadar, Ben adalah pria yang disukainya. Di sana ia pun saling bercerita kembali, seperti kata orang bijak. Manusia tidak akan hidup jika dia selalu tertekan. Mungkin karena itulah kenapa Casey dan Evan bersama. Mereka ada untuk saling hidup bersama dan melupakan kejadian yang terjadi pada buminya. Hingga di malam hari ketika Casey sedang susah payah mengganti perban lukanya, Evan membantunya dengan amat lembut. Tiba-tiba terdengar seperti suara petir yang mengartikan hari sedang mendung. Evan ingin membuat tenda, lalu Casey menahannya dan melampiaskan hasratnya yang ia tahan dari pagi, dan terjadilah perzinahan di sana. Namun sayangnya layar dipindahkan pada anak-anak yang siap menghadapi gelombang kelima. Di sana mereka memakai helm ciptaan Forge, namun fakta yang hebatnya adalah adik Casey, Sam, satu tim dengan Ben. Akan tetapi karena kasihan dengan Sam, Ben pun mengikatnya di kamar mandi. Dan ia pun berangkat dengan meninggalkan Sam di sana. Kemudian Ben dan timnya pun sampai di tempat peperangan. Di sana Ben sangat berhati-hati dalam melangkah, hingga akhirnya ia mendapati 3 The Others keluar dari sebuah gedung. Ketika salah seorang timnya sedang membidik, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan lebih awal, hingga membuat salah satu timnya ngompol di celana. Lagian ada-ada aja sih anjir, udah tau masih bocil, disuruh perang, dikira PUBG apa. Terus keadaan makin parah pas semua The Others keluar di lingkungan tersebut. Lalu akhirnya pasukan tersebut pun bersembunyi di sebuah bus. Ben memerintahkan mereka untuk menunduk. Namun salah seorang dari mereka risau mencari temannya. Pas ketika nyari-nyari, boom, tiba-tiba dia terkena tembakan, terus 2 orang mati. Nice. Kemudian mereka meledakkan bus tersebut untuk dijadikan pengalihan, agar mereka bisa berlindung di sebuah gedung yang berada di dekat sana. Namun di sana, mereka mulai berpikir kenapa anak kecil seperti mereka yang melawan The Others. Sehingga seorang wanita dari mereka pun ingin keluar dari tim. Karena baginya, menjadikan anak kecil sebagai tentara adalah tindakan yang konyol. Kemudian ia pun melepaskan alat pelacaknya. Tiba-tiba, teman-teman yang menggunakan helm canggih itu pun melihat bahwa orang yang melepaskan pelacaknya itu menjadi The Others. Di situ Ben juga melepaskan pelacaknya, dan ia pun jadi The Others. Lalu terjawablah semuanya, bahwa The Others sebenarnya adalah tentara-tentara tersebut. Itulah mengapa hanya tentara tersebutlah yang tidak terkena elektromagnetik. Dan juga helm itu tidak menunjukkan kepada The Others, tapi memanipulasikan manusia agar terlihat seperti The Others. Ini juga alasan kenapa anak-anak tersebutlah yang dijadikan tentara, agar manusia punah dengan saling membunuh. Kemudian mereka pun memutuskan untuk meninggalkan pangkalan militer. Namun karena Ben meninggalkan Sam, tentu ia harus kembali lagi untuk menjemputnya. Ben membuat rencana berupa melukai bagian tubuhnya tanpa mengenai organ dalamnya, agar ia dapat merekayasa dan mendapatkan kepercayaan dari Forge bahwa semua teman-temannya gugur, dan menyisakan Ben seorang dengan keadaan terluka. Di malam itu juga kita kembali ditunjukkan Evan dan Casey, di mana mereka berdua sedang tertidur, namun Evan pun terbangun dan keluar dari mobil tersebut. Tiba-tiba ada seseorang memanggilnya dan berkata kalau Evan keluar dari sektor radarnya, dan orang itu pun menembakinya. Beruntungnya tembakan itu meleset. Kemudian terjadilah pertarungan antara mereka. Di sana Evan melawan mereka dan menyuruh Casey untuk lari. Namun anehnya, kedua orang itu begitu mudah ia kalahkan. Bahkan kekuatan Evan jelas bukan seperti manusia. Di sana Evan menjelaskan bahwa ia adalah makhluk setengah The Others dan setengah manusia. Dia sudah berada di bumi sudah sangat lama. Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya The Others pernah ke bumi dan meninggalkan Evan di bumi. Tentu Casey terkejut dengan hal itu. Ia selama ini mempercayai seorang The Others. Namun Evan berbeda. Ia mempercayai kalau manusia wajib dipertahankan, karena manusia hidup dengan cinta dan kasih sayang.
Casey lah yang mengajari hal itu. Dan itu jugalah sebagai alasan kenapa Evan membunuh sesama kaumnya demi melindungi Casey. Bahkan tatkala di tol, ialah melindungi Casey. Namun Casey sayangnya meninggalkan Evan dan berpikir bahwa ia bisa menyelamatkan Sam sendiri. Padahal Evan sudah berkata bahwa markas The Others sebenarnya ada di pangkalan tersebut. Kemudian kita kembali pada Ben yang sudah terluka. Ia dibawa kembali ke markas untuk diobati. Ternyata di saat itu juga, Casey pun berencana memasuki pangkalan dengan mengendap-endap dan masuk sebagai anak yang akan dijadikan militer di sana. Di saat nomor Casey dipanggil, ia pun diperiksa dan diberikan alat pelacak di lehernya, seperti Ben sebelumnya. Ia juga disuruh untuk membunuh seorang anak yang dikira itu adalah The Others. Tentu Casey tahu bahwa itu manusia. Ia pun langsung menyerang wanita itu dan membunuhnya di sana. Casey pun mengeluarkan alat pelacaknya dan mengenakan pakaian milik wanita tersebut. Di pusat markas militer, Ben dan Kolonel Foch saling berbicara dan membahas apa yang terjadi di medan perang. Namun, kolonel tersebut curiga padanya karena ia selamat dengan luka yang tidak mengenai bagian organ tubuhnya. Sedangkan satu timnya mati di luar sana. Tentu para The Others itu mengetahui tipu daya Ben. Lalu para pasukan pun datang dan memberitahukan pada sang kolonel bahwa wanita yang dibunuh Casey pun sudah ditemukan. Kemudian kolonel itu pun menyuruh anak buahnya untuk melenyapkan Ben. Namun, di pertengahan jalan, Ben berhasil melumpuhkan tentara tersebut. Kemudian kita dikembalikan kepada Casey yang sedang berlari. Di sana, ia menjumpai Ben. Tentu, Casey dan Ben memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan Sam. Kemudian mereka berdua pun mencari Sam bersama-sama. Ternyata Evan juga mengikuti Casey dan memberitahu bahwa ia sudah menanam bom di pangkalan tersebut. Dan menyuruh Ben dan Casey bersegera pergi dari sana. Kemudian mereka melanjutkan pencarian Sam hingga mereka tiba di sekerumpulan anak-anak yang akan pergi ke suatu tempat dengan pesawat. Untungnya Casey menemukannya dan bersegera pergi dari sana. Di saat berada di luar, pangkalan tersebut pun meledak. Ben dan Casey sempat bertemu kembali dengan si kolonel di luar sana. Tentu kolonel menyerang mereka. Di sana mereka berlindung di sebuah mobil, lalu melanjutkan larinya, yang dimana tim Ben sedang menunggunya. Di akhir kita akan diperlihatkan Casey dan tim Ben sedang berkumpul bersama. Di sana mereka mempunyai tujuan baru. Ben berniat untuk menjemput anak-anak yang dipindahkan dengan pesawat tersebut dan melawan The Others. Film pun selesai. Yap, begitulah film rekomendasi dari subscriber gua. Kalau gua pribadi sih bakal ngasih film ini nilai sebesar 8,5. Dan gue yakin kalau sequel kedua film ini pasti ada. Karena cerita yang belum selesai, namun kalau udah keluar, gue pasti rangkum alur ceritanya lagi. Jadi sih ya, wassalam.